Berdasarkan hasil penelitian, keterampilan dasar bertanya sangat besar manfaatnya dalam proses belajar mengajar. Secara konseptual, keterampilan dasar bertanya harus dikuasai dan digunakan oleh guru untuk dapat membelajarkan siswa. Tujuan keterampilan bertanya adalah: pertama, untuk menimbulkan motivasi pada siswa. Kedua, untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Ketiga, untuk memusatkan perhatian mereka. Keempat, untuk melatih dan meningkatkan keterampilan mereka berpikir. Tujuan kelima adalah untuk mendiagnosis kesulitan belajar mereka. Tujuan keenam, untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Dan akhirnya, untuk mengembangkan cara siswa belajar aktif dan produktif. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, guru harus memiliki keterampilan dasar yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertama dari keterampilan dasar bertanya adalah pemberian acuan. Untuk mempermudah siswa dalam menjawab, guru perlu memberi informasi-informasi yang menjadi acuan pertanyaan. Hal ini memungkinkan siswa untuk memahami, mengolah, dan memberikan jawaban secara tepat. Contoh berikut akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Ini ada satu persegi panjang. Persegi panjang ini Bapak lipat menjadi dua bagian, sehingga yang satu menutup yang lain secara tepat. Lalu yang satu bagian Bapak beri bayang-bayang semacam ini. Ya. Jadi bagaimana luasnya atau besarnya yang berbayang-bayang dengan yang tidak berbayang-bayang ini? Komponen kedua, pengungkapan secara jelas dan singkat. Pengungkapan pertanyaan oleh guru harus jelas dan singkat agar mudah dipahami siswa seperti contoh berikut ini. Kalian bisa membedakan beberapa variasi suara yang membentuk intonasi tadi. Coba sekarang sebutkan unsur-unsur apakah yang merupakan pembentuk intonasi itu. Komponen ketiga adalah pemusatan. Pertanyaan yang diajukan guru harus memusat pada tugas atau jawaban tunggal. Mula-mula, pertanyaan dapat bersifat luas, tetapi kemudian harus disusul dengan pertanyaan yang lebih sempit. Adegan berikut akan menggambarkan arah pertanyaan dari yang luas ke yang sempit. Perhatikan apa yang Bapak pegang ini. Perhatikan saja dulu. Apa ini, Bambang? Yang Bapak pegang ini benda apa? Dapatkah kamu menyebut bentuknya? Harum? Bentuk semacam ini? Persegi panjang. Iya, tepat sekali. Komponen keempat dari keterampilan dasar bertanya adalah pindah gilir. Satu pertanyaan memberi beberapa kemungkinan jawaban. Lalu, guru dapat memindah gilirkan pertanyaan tersebut kepada beberapa siswa untuk memperoleh berbagai jawaban. Jika jawaban yang diberikan oleh seorang siswa belum sempurna, maka guru dapat memindah gilirkan kepada siswa yang lain. Proses pindah gilir ini dapat kita lihat pada contoh berikut. Coba dari pembicaraan tadi, manakah yang termasuk tekanan dinamik?
Vivi kelihatannya sudah siap menjawab. Orang yang akan dilanggar. Orang yang akan dilanggar. Coba tirukan tadi bagaimana pembicaranya. Berhenti bang. Iya. Barangkali temanmu yang lain bisa menolong. Vivin, Hai, kesini. mungkin ada contoh lain. Ucu? Bangsat. Bagus sekali. Bangsat. Kita lihat pula sekarang komponen keterampilan yang kelima, penyebaran pertanyaan. Agar semua siswa ikut terlibat dalam proses belajar, maka penyebaran pertanyaan secara acak hendaknya dilaksanakan oleh guru. Adegan berikut membantu memperjelas konsep penyebaran pertanyaan tersebut. Kalau kita perhatikan contoh itu, ada berapa baris, berapa kolom yang dimiliki oleh matriks yang tertulis di bawah tulis. Coba, Teddy. Matriks tersebut terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Bagus. Matriks yang demikian disebut matriks bujur sangkar karena banyak baris dan banyak kolomnya sama. Bisa kita lihat bahwa unsur 4 itu terletak pada baris ketiga, kolom ketiga. Tentu kalian bisa mencari baris keberapa, kolom keberapa dari unsur-unsur yang lain. Siapa yang dapat menunjukkan unsur 3? Ini terletak pada baris keberapa, kolom keberapa? Coba, Vida. Unsur 3 terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Apakah benar, Penny? Bagus. Jadi dengan demikian saya melihat kalian sudah bisa memahami konsep matriks. Sekarang siapa yang bisa menuliskan satu contoh matriks yang terdiri dari 3 baris, 2 kolom? Coba Dian. Komponen keenam dalam keterampilan bertanya adalah pemberian waktu berpikir sejenak. Sebelum menunjuk siswa untuk menjawab, guru harus memberi kesempatan berpikir kepada mereka. Teknik ini digunakan terutama untuk pertanyaan yang lebih kompleks, agar siswa mendapat kesempatan untuk menemukan dan menyusun jawaban. Pemberian waktu berpikir ini dapat kita lihat dalam contoh berikut. Perhatikan baik-baik. Iya, dilanggar sepeda tadi pagi. Kedua, iya, dilanggar sepeda tadi pagi. 3, iya, dilanggar sepeda tadi pagi. Pikirkan, apakah perbedaan antara ketiga cara saya membaca tadi? Apa pengaruhnya tekanan itu terhadap arti kalimat? Rupanya Wina sudah siap menjawab. Bagaimana Wina? Yang pertama yang dipentingkan, iya. Keterampilan yang ketujuh adalah pemberian tuntunan. Guru perlu memberikan tuntunan bagi siswa yang menemukan kesulitan atau bagi siswa yang tidak dapat menjawab. Caranya adalah dengan jalan pertama, menyederhanakan pertanyaan, atau kedua, menurunkan tingkat kesulitan pertanyaan, atau ketiga,
memberi contoh-contoh dalam pertanyaan. Cara pemberian tuntunan ini terlihat pada contoh berikut. Ya, Dalam seluruhnya. seluruhnya 8. Mana yang 8 tuh? Hitung lagi. 2, 3, 5. 1, 2, 3, Coba Bapak bantu di sini 1, di sini 1. Itu. Jadi Bapak. 1, 2, Ya. 3, 4, Mhm. 5, Mhm. 6, Mhm. 7. Satunya. 8. Ya. Komponen ke-8 yang harus kita perhatikan dalam keterampilan bertanya adalah pertanyaan melacak. Atas dasar jawaban siswa yang benar, guru dapat mengembangkan pertanyaannya dengan cara melacak. Dengan pertanyaan yang makin lama makin sukar dan kompleks, siswa dibimbing untuk berpikir lebih kritis dan menyeluruh. Kalau kamu ingin menanyakan dengan jawaban tadi, kira-kira pertanyaan apa pada nomor 1 ini yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu ingin bertanya dengan jawaban iya dilanggar sepeda tadi pagi, pertanyaan apa yang bisa kamu lakukan? Siapa yang dilanggar sepeda tadi pagi? Nomor 2. Ia dilanggar apa Kak? Tadi pagi. Nomor 3. Kapan ia dilanggar sepeda? Bagus sekali. Komponen ke-9 adalah pengubahan tuntutan tingkat kognitif. Pertanyaan guru dapat mengundang proses mental yang berbeda-beda, mulai dari tuntutan terhadap jawaban tingkat rendah sampai pada tingkat tinggi. Misalnya, dari tingkat mengingat kembali ke tingkat yang lebih tinggi seperti penerapan analisis, sintesis, atau evaluasi. Cara yang efektif untuk ini adalah dengan pelacakan. Berikut akan kita lihat contoh komponen keterampilan ini. Pikirkan, apakah perbedaan antara ketiga cara saya membaca tadi? Apa pengaruhnya tekanan itu terhadap arti kalimat? Rupanya Wina sudah siap menjawab. Bagaimana Wina? Yang pertama yang dipentingkan iya. Waktu sama dilanggar sepeda tadi pagi. Jadi yang dipentingkan orangnya. Kedua? Nomor 2? Kedua bendanya, 3? waktunya. Jadi kalau demikian, bagaimanakah menurut pendapatmu pengaruh tekanan waktu itu kepada kalimat? Adakah perbedaan? Perbedaannya di mana? Pada kalimat 1, 2, 3? Tekanannya. Pada kalimat 1 ditekankan pada kata apa? Iya. Kalimat kedua? Sepeda. Kalimat ketiga? Pagi. Saudara, Anda telah mengikuti penjelasan singkat disertai contoh-contoh penggunaan komponen-komponen keterampilan dasar bertanya. Hari ini Berikut ini, Anda akan menyaksikan bagaimana seorang guru menggunakan komponen-komponen tersebut secara terpadu di dalam suatu episode mengajar. Selamat menyaksikan. Kepulauan Indonesia dan pengaruhnya terhadap pola-pola kebudayaan di Indonesia ini. Anak-anak tentunya sudah tahu bahwa negara kita itu adalah negara kepulauan. Coba pikirkan, apa yang dimaksud dengan negara kepulauan itu? Sinta? Negara kepulauan yaitu negara yang
terdiri dari beribu-ribu pulau. Baik. Lalu letak Indonesia itu dikatakan berada pada posisi silang. Itu bagaimana maksudnya? Coba Sinta. Maksud dari berada di posisi silang itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Iya. Terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Baik. Jawaban Sinta tepat sekali. Anak-anak, oleh karena letak Indonesia yang berada pada posisi silang tadi, akibatnya di Indonesia itu banyak pengaruh-pengaruh kebudayaan yang berasal dari luar sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Misalnya kebudayaan yang berasal dari India yang dibawa masuk ke Indonesia bersama-sama dengan masuknya agama Hindu. Demikian juga dari Timur Tengah masuk ke Indonesia bersama-sama dengan masuknya agama Islam dan lain-lain. Nah, pada hari ini Bapak akan melanjutkan dengan suatu pokok bahasan baru yang juga menarik seperti minggu yang lalu, yaitu tentang kebudayaan-kebudayaan daerah di Nusantara. Coba sekarang pikirkan, apakah yang dimaksud dengan kebudayaan itu? Coba yang bisa angkat tangan. Febri coba. Suatu bentuk dari hasil karya manusia yang berupa benda atau buah pikiran. Bagaimana Yuno terhadap jawaban temanmu Febri tadi? Pendapat. Kebudayaan ini adalah luas sekali. Bisa berupa benda, bisa berupa buah pikiran. Kita mengenal berbagai macam unsur kebudayaan yang jumlahnya itu ada 7 macam unsur kebudayaan. Coba sebutkan unsur-unsur kebudayaan itu apa saja? Siapa? Yang lain coba? Yang belum pernah menjawab. Betran. Sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem peralatan dan teknologi. Baik. Betran telah menyebutkan 7 unsur kebudayaan itu dengan tepat. Anak-anak, di Indonesia yang tadi dikatakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, kurang lebih ada 13.000 pulau, di mana 13.000 pulau itu sebagian, jadi tidak seluruhnya, itu dihuni oleh suku-suku bangsa Indonesia ini. Masing-masing ini mempunyai kebudayaan yang cukup berbeda di suatu daerah dengan daerah lain. Bahkan dalam satu pulau itu bisa terjadi kebudayaannya itu antara daerah yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, kebetulan anak-anak ini Bapak membawa gambar yang bisa memperjelas mengenai perbedaan tadi. Gambar nomor 1, coba perhatikan. Bisa lihat? Ini gambar candi mana? Adi, coba. Candi Jawa Tengah, Prambanan. Ya? Candi Prambanan. Baik. Candi Prambanan itu candi agama apa itu? Agama Hindu. Bagaimana, Yuno? Ya, betul. Baik. Kemudian ini anak-anak.
Ini gambar apa ini? Ya Pak. Yang belum, coba tulis. Rumah Gadang. Rumah adat mana ini? Minangkabau. Di daerah mana Minangkabau itu? Ya Pak. Iya, you know? Cirinya apa yang bisa membedakan dengan rumah di daerah lain? Ada atap rumah dapat timbun tanduk. Lalu ada bentuk kesenian daerah yang sudah cukup terkenal seperti ada dalam gambar ini. Nah, sebelum ke sana kita perlu mengerti dulu mengenai kesenian. Kalau tadi kita sudah bicara kebudayaan, sekarang kesenian. Kesenian itu apa artinya? Ya Pak. Uyi, coba. Karya yang memiliki keindahan. Ya, betul, you know? Benar, karya manusia yang Baik. Ada berapa macam jenis-jenis seni, kesenian itu? Coba Uyi lagi. Seni rupa, seni suara, seni drama, seni bangunan. Coba masih ada yang bisa menambahkan? You know? Seni tari. Kalau seni tari itu dengan seni bela diri apa itu yang menjadi gerakan itu adalah badan manusia. Jadi termasuk dalam seni Rupa. Seni tari. Drama. Ini drama. Ya, itu termasuk dalam jenis seni yang mempunyai sasaran itu gerakan dari tubuh manusia. Coba seni apa itu namanya? Coba diskusikan dengan teman yang terdekat. Coba. Seni tari. Termasuk di dalamnya seni tari. Jadi seni tari, seni drama, lalu seni yang berupa gerakan badan tadi, seni bela diri, seni olahraga. Olahraga itu yang gerak apa? Badan. Kalau begitu, seni tari itu termasuk seni, ya? Ya, seni gerak. Jadi, nah, anak-anak, di samping seni gerak tadi disebutkan ada seni suara. Bapak akan memutar sebuah kaset. Coba dengarkan. Ini termasuk seni musik atau seni suara, berasal dari daerah mana? Coba perhatikan semua. Sudah. Ini tadi seni musik dari daerah mana? Ya Pak. Coba Petra. Jawa. Kalau kita lihat pergi ke candi sana, itu banyak kerusakan-kerusakan yang ada pada candi. Apa kira-kira yang menyebabkan rusaknya candi? Ya? Henny mungkin bisa menjawab? Ya Pak. Ya, Febri? Para pengunjung candi yang tidak mengetahui arti yang sebenarnya seni dari candi tersebut, seni budaya dari candi tersebut. Ya, itu salah satu dari penyebab kerusakan candi.
Ada penyebab yang lain? Coba, Betran. Faktor A. Bagaimana yang dimaksud dengan faktor alam? Karena terkena hujan dan panas. Ya, itu adalah beberapa penyebab dari kerusakan candi, terutama mengenai kerusakan yang berasal dari manusia tadi, yang dikatakan Febri. Itu diharapkan anak-anak kalau pergi ke candi itu jangan menambah kerusakan di sana. Jadi peninggalan itu perlu kita lestarikan supaya bisa juga dinikmati oleh generasi kita yang akan datang. Anak-anak rupanya waktunya sudah habis ini. Pelajaran Bapak akhiri sampai di sini dulu dan kita lanjutkan pada kesempatan lain. Selamat siang, anak. Selamat siang. Dari penjelasan dan contoh-contoh yang sudah kita lihat tadi, dapat disimpulkan bahwa agar proses pembelajaran berlangsung secara hasil guna, maka guru perlu menguasai dan terampil menggunakan komponen-komponen keterampilan bertanya. Komponen-komponen itu adalah: pertama, memberi acuan sebelum bertanya. Kedua, pengungkapan secara jelas dan singkat. Ketiga, pertanyaan diajukan dari yang umum ke yang sempit. Keempat, memindahkan giliran pertanyaan kepada siswa lain. Kelima, menyebarkan pertanyaan secara merata. Keenam, memberi waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab. Ketujuh, menuntun siswa untuk menemukan jawaban. Kedelapan, pertanyaan melacak. Dan akhirnya, pengubahan tuntutan tingkat kognitif. Dalam mengajukan pertanyaan, seringkali guru mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sebenarnya harus dihindari. Kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah: 1. Memancing jawaban serentak. Gejala umum yang sering dilakukan guru adalah cara bertanya yang memancing jawaban serentak oleh sebagian besar siswa. Hal ini mengakibatkan guru sulit menentukan siapa yang sebenarnya menjawab berdasarkan pikirannya sendiri dan siapa yang hanya membeo. Kebiasaan kedua yang harus dihindari adalah bertanya secara langsung pada siswa serta berurutan. Guru sering mengajukan pertanyaan secara bergilir dan berurutan, sehingga siswa yang merasa tidak akan mendapat giliran menjawab tidak perlu berpikir. Kebiasaan ketiga yang perlu juga dihindari adalah mengulangi jawaban siswa. Kebiasaan guru mengulangi jawaban siswa dapat mengakibatkan terbuangnya waktu. Selain itu, siswa lain juga akan kurang menghargai jawaban atau pendapat kawannya. Kebiasaan keempat yang sebaiknya dihindari adalah mengulangi pertanyaan sendiri. Guru yang terbiasa mengulangi pertanyaannya sendiri akan menurunkan perhatian dan partisipasi siswa. Kebiasaan kelima, menyebut nama sebelum bertanya. Seringkali guru menunjuk terlebih dahulu seorang siswa dengan menyebutkan namanya untuk menjawab pertanyaan yang belum diucapkan. Jika hal ini sering dilakukan, maka siswa lain tidak akan ikut berpikir. Kebiasaan keenam yang harus dihindari adalah menjawab pertanyaan sendiri. Bila guru terbiasa menjawab pertanyaan sendiri, maka hal ini tidak akan mendorong siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir. Kebiasaan ketujuh, mengajukan pertanyaan ganda secara serentak. Kadang-kadang, guru mengajukan pertanyaan yang menuntut siswa memberikan lebih dari satu jawaban. Pertanyaan semacam ini akan mempersulit siswa menangkap maksud guru untuk kemudian menjawab dengan baik. Adegan berikut ini akan menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari. Pagi ini Bapak mau mengajak kalian untuk melihat kembali pelajaran hari Sabtu yang lalu, yaitu mengenai perkalian. Tentunya anak-anak masih ingat. Coba sekarang jawab pertanyaan Pak Guru ini. Berapa 5 kali 5?
25. Keras? 25. Coba sekarang berapa 4 kali 6? Ukrul. 4 kali 6 ada 24. Bagus. Sekarang berapa 7 kali 3? Mentis. 7 kali 3, 21, Pak. Sekarang berapa 5 kali 7? Teler. 5 kali 7 ada 35 Pak Guru. Coba sekarang berapa 4 kali 8? Kecil. 4 kali 8 sama dengan 32. Iya. 4 kali 8 sama dengan 32. Anak-anak, sekarang perhatikan pertanyaan Pak Guru berikut ini baik-baik ya. Kalau dalam satu kelas ini ada 6 siswa, berapa banyaknya telinga mereka? Kalau dalam satu kelas ini ada 6 siswa, berapa banyaknya telinga mereka? Kalau dalam kelas ini ada 6 siswa, berapa banyaknya telinga mereka? Coba sekarang telo. Kalau dalam satu kandang ada 4 anjing, berapa kaki anjing-anjing itu? Coba anak-anak, sekarang kalau dalam satu barisan itu terdapat 4 baris, lalu tiap barisnya ada 5 orang, maka berapa orang seluruhnya? Itu sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Tuh. Seandainya kita mempunyai 10 ekor ayam, berapa mata seluruhnya? Berapa jari-jari kakinya semuanya? Dan sehari menghabiskan berapa kilogram makanan? Sukro? Nah, Anda sudah menyaksikan komponen-komponen keterampilan dasar bertanya yang harus diperhatikan dan kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari dalam bertanya. Mudah-mudahan Anda dapat menerapkannya dengan baik.